Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali bersama saya Bang Basya dalam channel Basya Herbal Project. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau buatin video kayak biasanya, yaitu video reaction. Dan kali ini aku mau reaction video, yaitu salah satu video yang dikatakan Aceh ini bukan Indonesia. Dan sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya buat kalian yang baru datang ke channel aku, tolong di subscribe dulu channel aku dan di ada loncengnya biar kalian nanti nggak bakalan ketinggalan video-video lainnya. Dan buat kalian yang udah subscribe channel aku, terima kasih banyak karena dengan kalian subscribe channel aku, kalian sudah mendukung aku dalam berkarya. Oke, ada beberapa pihak yang mengatakan Aceh ini bukan Indonesia dan ada yang beberapa pihak mengatakan Aceh ini bagian dari Indonesia. Jadi ini ada salah satu video yang aku temui juga. Ini membahas tentang Aceh itu bukan Indonesia. Apakah itu benar ataupun enggak? Mari kita sama-sama lihatin videonya. Let's go. Indobat, sahabat Indolain. Sekilas judul video di atas memang terkesan mengada-ngada. Akan tetapi, semua orang sudah tahu bahwa Aceh pernah menjadi daerah modal bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam proses kelahiran Republik Indonesia, rakyat Aceh yang mengorbankan segala-galanya, mulai dari tenaga, pikiran hingga harta benda yang tak terhitungkan jumlahnya. Namun ketika posisi NKRI mulai mapan, perlakuan elit politik negara terhadap Aceh dinilai tidak setara dengan pengorbanan Aceh sebelumnya. Aceh berkali-kali merasakan perlakuan tidak adil, dianaktirikan, dikhianati, bahkan dibohongi sampai saat ini. Dua bentuk perlakuan tidak adil terhadap Aceh. Yang pertama dirasakan elit pemerintah Aceh sendiri, dan yang kedua menimpa rakyat kecil. Mantan Gubernur Zaini Abdullah di masa jabatannya pernah mengatakan bahwa pemerintah pusat mengingkari komitmen yang telah disepakati dalam MOU Helsinki dengan mengabaikan tuntutan pemerintah Aceh seperti isi butir-butir MOU Helsinki tersebut. Kendati usia perdamaian Aceh sudah 15 tahun. Setidaknya ada 3 butir MOU yang diabaikan pemerintah pusat, yakni pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi Penyelesaian Klaim dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau yang disebut dengan KKR, serta beberapa turunan UUPA dalam bentuk perpres dan peraturan pemerintah. Kalau turunan UUPA ini tidak turun, maka saya khawatir Aceh akan bangkit untuk melawan ketidakadilan pemerintah pusat tersebut. Sejarah Aceh mencatat bahwa setiap ketidakadilan bagi Aceh, rakyatnya akan melawan untuk menjaga harkat dan marwah keacehannya. Begitulah ujar Zaini yang pernah menjadi orang nomor 1 di Aceh tersebut. Nah, yang penting kita harus adil. Kalau keadilan ditegakkan, mungkin nggak akan kayak gini ya. Mungkin tidak ada permusuhan di antara Aceh dengan Indonesia. Simak video ini sampai selesai. Di sini kami akan mengulas fakta-fakta sebenarnya sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia hingga Aceh membentuk pasukan pemberontakan yang hingga hari ini api kemarahan mereka masih terus menyala di dalam jiwa. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah, kalah dari sekutu, dan inilah tanda berakhirnya Perang Dunia II. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. 2 bulan kemudian,
beberapa perwira Belanda datang ke Aceh untuk mengadakan penyelidikan. Aceh dijumpai dalam keadaan kacau balau. Belanda berpendapat perlu diadakan pendudukan sekutu untuk mencegah timbulnya pemberontakan. Belanda adalah salah satu negara sekutu bersama Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Eropa lainnya. Desember 1945. Pendudukan Belanda tidak pernah terjadi sampai Jepang meninggalkan Aceh. Sekutu masih sibuk mengurus Jawa, sedangkan Sumatera dan Aceh mengambil jalannya sendiri, serta mengurus pemerintahan dalam sebuah pemerintahan republik yang telah didirikan. Gubernur pertama di Aceh dan Sumatera adalah Teku Muhammad Hasan. Belanda pun tidak pernah lagi menembus Aceh hingga membuat daerah ini benar-benar nyata kemerdekaannya. Musibaitur Rahman. Pada tahun 1948, mengawal kemerdekaan Indonesia, Aceh tercatat sebagai penyumbang 2 pesawat yang menjadi cikal bakal lahirnya Garuda Indonesia Airways. Maka itu ya, merinding tuh. Pada tahun yang sama pula, kala sekutu berhasil menguasai pemerintahan Indonesia di Pulau Jawa, Aceh menjadi daerah penyelamat. Melalui Radio Rimba Raya di Aceh Tengah, dengung kemerdekaan Indonesia masih dipancarkan ke seluruh Indonesia. Itulah dua pesawat yang pertama Aceh sumbangkan. Pada tanggal 23 Januari 1951, dunia mencatat Indonesia di bawah Kabinet Nasir membubarkan divisi 10 TNI di Aceh. Status Provinsi Aceh dicabut, dipaksa lebur dalam wilayah Sumatera Utara. Saat itu, Gubernur Aceh dijabat oleh Tunku Dawud Bere. Dia merasa Jakarta mengkhianati perjuangan Aceh dengan melakukan beberapa tindakan politik. Kebencian rakyat Aceh kepada Soekarno pun menyala. Karena dengan berkhianat itulah yang Dawud membuat Bere, sang orang pemimpin Aceh, masih sempat menghadap Soekarno. 21 September 1953, Dawud Bere memukul gong pemberontakan setelah Kongres Ulama di Tito, salah satu kecamatan di Pidi. Di sana, dia menyatakan Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia yang mengikuti jejak Kartosuwirjo di Jawa Barat. Perlawanan bersenjata pun dimulai. Bersama Dawud Bere, sejumlah pasukan TNI bergabung menjadi Tentara Islam Indonesia atau yang disebut dengan TII. Sehari setelah proklamasi itu, mereka menguasai sebagian besar daerah Pidi dan bertahan di Garut Pidi. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Merinding tuh. Aku ini pertama kali lihatnya. 8 April 1957, kesepakatan gencatan senjata diambil dalam sebuah perjanjian ikrar Lamte yang berisi meletakkan senjata dan kesepakatan lain antara pemerintah lokal dan pemberontakan untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Gencatan senjata ini pun sempat berjalan sampai tahun 1959. Pada tahun 1951, titik balik pemberontakan terjadi. Di masa itulah, Perdana Menteri Juanda mengunjungi Aceh. Dia sempat bertemu dengan Hasan Saleh, Panglima DI atau TII. Bersama Hasan Saleh, hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Bagian Aceh Negara Islam Indonesia. Hasan Saleh menuntut kepada Juanda agar Aceh dijadikan negara bagian di bawah republik. Tuntutan berbau federalisme itu ditolak oleh Juanda. Alasannya, Indonesia telah terbentuk negara kesatuan. Meskipun begitu, Hasan Saleh setuju untuk mencari jalan damai.
Daud Bereh meminta Hasan Ali membatalkan gencatan senjata dan memulai lagi serangan gerilya besar-besaran. Pada tahun 1961, di ujung masa pemberontakannya bersama PRRI dan Permesta, nama negara bagian Aceh atau NII diubah menjadi Republik Islam Aceh atau yang disebut dengan RIA. Saat Muhammad Yasin menjadi komandan daerah militer, Yasin berhasil mendekati Daud Bereh dengan rasa hormat dan terus-menerus menyerukan agar pemimpin pemberontakan itu mau turun gunung. Sejak 1961, surat menyurat keduanya terus berlangsung. Bahkan Yasin berani bertemu langsung dengan Daud Bereh untuk berdialog empat mata. Pada tanggal 9 Mei 1962, dengan berbagai bujukan dan jalan panjang Yasin, akhirnya hati Daud Bereh pun luluh beserta pasukan sejatinya yang dipimpin oleh Tengku Ilyas Lube. Daerah Aceh kembali seperti semula, bahkan berstatus istimewa. Istimewa tidak membuat Aceh benar-benar berubah. Rakyat belum sejahtera, meski sumber migas melimpah ruah di Aceh setelah ditemukan pada tahun 1970 di ladang Arun, Aceh Utara. Gas dan minyak bumi hanya menguntungkan pusat. Aceh hanya menonton kekayaan alam itu dari luar pagar. Betul itu. Hasilnya nggak sedikit pun dibagi ke Aceh. Itu yang membuat rakyat Aceh pun tidak 4 Desember 1976 terlalu suka dengan Indonesia. Alasan keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh. 14 tahun setelah Tunku Daud Bereh turun gunung, Tunku Muhammad Hasan Ditiro memimpin pemberontakan dan memproklamirkan gerakan Aceh Merdeka di Tiro Aceh PD. Serius, pimpin. Menjadi bagian kedua. Oh, ini mungkin ada bagian keduanya. Setelah itu, kekacauan terjadi di Aceh terus menjadi-jadi. Hasan Tiro pun kemudian memimpin pemberontakan dari Swedia. Berbagai operasi digelar. Ya, kayak gitulah tadi, bro. Aku yang dengar aja merinding, bro. Aku asli orang Aceh tapi dengannya merinding. Nah, seperti kayak disebut di dalam video tadi, ini yang bagian ke-1. Kenapa bagian ke-1? Karena tadi dia buat ada lanjutan videonya. Mungkin nanti kita yang lanjutan videonya kita buat di reaction di kali lainnya. Dan aku asli dari orang Aceh. Aku lihat video ini merinding juga. Karena kenapa Aceh dengan Indonesia itu tidak terlalu suka, khususnya kayak inilah nggak berani bilang kan, takutnya nanti kita dikecam oleh orang-orang luar ataupun orang selain daripada orang Aceh dan memaksakan untuk menjadi sesuatu yang tidak baik kan. Di sini aku membuat reaction, maksudnya aku tidak menjelekkan antara Aceh dan Indonesia. Nah, tapi aku ini membuat reaction, maksudnya aku melihat video yang masa-masa dahulu yang sebelum aku lahir dan aku jumpai videonya, makanya aku buat reaction. Bukan aku tidak suka dengan Indonesia, bukan aku tidak suka dengan Aceh, bukan. Karena dari sistem aku kayak gini, kalau seseorang itu baik dengan kita pun akan baik dengan dia. Nah, kalau dia jahat, kita pun mungkin akan berbuat jahat ataupun enggak berbuat jahat. Itu tergantung dengan pola pikir kita nantinya kan. Nah, oke. Di sini kenapa orang Aceh bilangnya Aceh ini bukan Indonesia? Karena mungkin salah satunya daripada Indonesia ini mengkhianati orang Aceh, makanya terjadilah antara konflik dengan Aceh dengan Indonesia. Nah, karena dulu Aceh dan Indonesia ini nggak ada konflik apa-apa. Nah, ya kayak video tadi lah, aku pun nggak berani juga untuk komen lebih banyak lagi kan. Nantinya ada salah satu pihak yang tidak suka dengan video aku ini, mungkin akan cari aku ataupun apa gitu kan. Apalagi sekarang ada
konflik antara orang Aceh dengan orang Indonesia di Malaysia ini kan. Tapi yang inti dari aku kayak gini ya, apalagi yang konflik kemarin kan, selagi kita tidak berbuat jahat kepada orang itu mungkin tidak akan berbuat jahat kepada kita. Nah, dan orang ini melakukan sesuatu tindakan, mungkin ada kesalahan yang dia harus mengambilkan satu tindakan yang lebih keras. Ya kayak gitulah video kita kali ini. Aku pun gak berani komen terlalu banyak juga karena aku asli orang Aceh. Nanti salah-salah kita komen dikiranya kita berdiri di sebelah pihak, walaupun aku orang Aceh juga lah, aku tidak berdiri sebelah pihak. Oke, lebih dan kurang lebih aku pun minta maaf karena mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan ataupun kata-kata aku yang menyakiti hati kalian. Aku minta maaf karena aku juga manusia, jadi aku pun dengan kesilapan, dan lebih kurang lebih aku minta maaf. Assalamualaikum.